warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mendiskusikan kembali beberapa kasus yang telah kami ambil. Sebelum kami masuk ke dalam topik, izinkan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanisti Prihanudum dengan NIM terakhir 247. Perkenalkan, nama saya Dewi Arindi Burhanindi Piliang dengan NIM terakhir 243. Kenalkan, nama saya Jimmy Mutahrido dengan NIM terakhir 215. Saya Fazrul Ilham Sariza, NIM 252. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus saya yang pertama, yaitu tentang suap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Mustafa. Jadi si Mustafa ini melakukan kasus suap 2 kali. Yang pertama, si Mustafa ini ternyata diduga menyuap anggota DPRD Lampung untuk melancarkan persetujuan pinjaman daerah yang ingin ia ajukan. Nah, jadi pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk proyek-proyek dalam APBD tahun 2018. Nah, yang secara strategis akan menguntungkan Mustafa baik dari segi politiknya sebagai Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya si Mustafa mengetahui bahwa persetujuan pinjaman daerah harus melalui DPRD. Untuk memastikan persetujuan ini berjalan mulus, ia memutuskan untuk memberikan suap kepada anggota DPRD. Suap ini diberikan dengan harapan bahwa DPRD akan menyetujui pinjaman daerah tanpa banyak hambatan. Nah, ternyata saling terkaitan nih antara si Mustafa pada kasus pertama dengan kasus kedua. Nah, pada kasus kedua ini si Mustafa melakukan menerima suap kepada dari si proyek-proyek perusahaan swasta. Jadi sebelumnya si Mustafa ini dalam pengadaan barang dan jasa itu udah ditentukan sebelumnya pemenangnya tender ini. Jadi Mustafa menerima suap dari perusahaan tersebut untuk memenangkan tendernya. Tadi kan ada kaitannya dengan DPRD ya. Nah, DPRD yang terlibat itu juga mendapatkan hukuman apa enggak? Ya, itu tentu karena si DPRD ini terlibat dengan si Mustafa ini. DPRD menerima suap dari Mustafa mendapatkan hukuman karena menyetujui pinjaman daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Hukumannya ini bervariasi. Yang pertama itu berupa penjara. Nah, itu juga tergantung yang terlibat individu-individunya, tergantung kasusnya. Terus juga ini pencabutan hak politiknya sebagai DPRD. Oke, terus kalau dilihat dari kasus punyamu tadi itu, kira-kira apa sih tujuan dari Mustafa itu menerima suap tersebut? Nah, ya, si Mustafa menerima suap dengan tujuan untuk memperlancar proses persetujuan pinjaman daerah oleh DPRD Lampung Tengah. Pinjaman ini penting untuk memasukkan proyek-proyek tertentu ke dalam APBD tahun anggaran 2018 yang diajukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, jadi si Mustafa membutuhkan dukungan DPRD nih agar pinjaman tersebut disetujui, dan dana yang terkumpul dari pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk yang tadi, yang proyek-proyek yang kedua itu. Nah, si Mustafa ini tentunya berambisi dalam politiknya untuk ke jenjang yang lebih tinggi dengan yang menerima suap dari tadi itu. Kemudian ini, bukti apa aja sih yang berhasil dikumpulkan saat proses penyelidikan? Kalau buktinya sih dari kasus Mustafa ini, yang pertama ada uang tunai sebesar 95 miliar. Terus yang kedua ada ajudan si Mustafa ini yang tadi membantu sebagai perantara kepada DPRD. Nah, terus ada dokumen transaksi yang dilakukan untuk proses suap. Terus juga ada rekaman komunikasi antara Mustafa dengan para penyuap. Nah, kalau kasusku ini berawal dari itu kayak apa ya, jual beli jabatan gitu. Nah, kasusku ini berawal dari pelaksanaan Pilkades tahap 2 di Kabupaten Probolinggo. Awalnya Pilkades dilaksanakan pada tanggal 27 Desember. Tetapi Pilkades tersebut diundur pada tanggal 9 Februari 2022. Nah, terdapat 252 kepala desa dan 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan tersebut,
diisilah ASN di pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo. Pengusulan tersebut diusulkan oleh camat. Dari situ terdapat persyaratan khusus, yaitu usulan nama pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan dari Hasan Aminuddin dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan sebagai representasi dari Bupati Puput. Nah, para calon PJ kepala desa juga wajib menyetorkan sejumlah uang dengan tarif sebesar 20 juta ditambah bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Penyebab kasus ini diduga terkait dengan upaya dinasti politik yang berkuasa selama 18 tahun di daerah Probolinggo. Habis itu berarti apa sih yang bikin bupati sama suaminya itu menerima, atau tujuannya apa untuk menerima dari suap itu? Kalau dari berita yang beredar sih untuk mendapatkan imbalan finansial ya, jadi itu untuk kepentingan pribadi Puput dan suaminya sendiri. Nah, untuk itu ada beberapa saksi sih yang diperiksa oleh KPK. Pasti ada saksinya, yaitu ada 8 saksi yang diperiksa oleh KPK. Yaitu yang pertama Sri Wahyu Utami sebagai Kabid Kesehatan, yang kedua Diah Kuncarawati sebagai Kasubag Keuangan, yang ketiga Haji Ahmad Timbul sebagai Wagub Kabupaten Probolinggo, yang keempat Kristiana Rusliani sebagai Kepala Dinas Penanaman dan Modal, yang kelima Umar Syarif sebagai Kepala Dinas Perumahan, yang keenam Ruli Nasrullah sebagai Kabid Kawasan Permukiman, yang ketujuh Slamet Yuni Mariono sebagai Kabid Pertahanan dan Ketatausahaan, yang kedelapan ada Nur Aliana Aziza sebagai Kasih Rumah Umum dan Komersial Bidang Perumahan. 8 saksi dari kasus Puput Tantriana dan suaminya. Nah, saya tertarik dengan dinasti politik yang ada di Probolinggo. Nah, kenapa sih dinasti politik di Probolinggo masih bisa bertahan hingga 18 tahun? Nah, dikarenakan adanya kontrol ekonomi keluarga tersebut memanfaatkan kekayaan untuk mendukung posisi politik mereka dan mempertahankan loyalitas dari para pendukungnya, dan manipulasi proses pemilihan melalui penundaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan jabatan sementara. Mereka menciptakan kekosongan, memungkinkan mereka untuk mengontrol penunjukan posisi strategis dan warisan politik dari sang suami jabatan selama 2 periode sebelum Puput, sehingga transisi kepemimpinan terlihat alami dan diterima oleh masyarakat. Jadi di sini kasus saya melibatkan seorang mantan Dirjen Kemendagri yang bernama Ardian Nurfianto. Di sini beliau sudah terkena 2 kali kasus suap, di mana kasus pertama itu beliau terbukti menerima suap dari seorang mantan Bupati Koloka Timur yang bernama Andi Merianur. Nah, dari kasus ini itu dia menerima suap berupa pencairan dana yang dicairkan oleh Ardian sendiri untuk dalam kasus di tahun 2020 kemarin dalam kasus COVID-19 itu. Nah, dari kasus yang pertama ini dia divonis 6 tahun penjara. Nah, setelah kasus pertama itu ternyata Ardian itu mengulangi kesalahan kedua, di mana kasus kedua itu dia melakukan dia tuh menerima suap yang dimana dia harus melakukan pengajuan dana PEN yang ada di Kabupaten Muna pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, dari kasus yang kedua ini Ardian divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta. Nah, untuk pertimbangan dari hakim ditetapkan Ardian harus membayar kerugian negara sebesar 2,87 miliar yang telah dipotong 100 juta. Nah, kan si Ardian ini melakukan suap kedua kalinya nih. Ya, kenapa Ardian melakukan kasus suap kedua kalinya? Apakah hukumnya itu kurang berat? Kenapa? Apa yang bikin dia kurang jerah gitu? Seharusnya hukuman yang diberikan oleh hakim itu udah termasuk berat ya, karena nominal yang diberikan juga udah termasuk besar. Cuman dari pihak Ardian sendiri mungkin dalam dirinya sendiri tuh belum merasa kapok.
pastinya Ardian ini kan menerima imbalan yang besar dan tentu itu merupakan sebuah godaan untuk Ardiannya sendiri yang dimana akhirnya dia melakukan dan menerima suap itu kembali. Apa saja sih pertimbangan yang diungkapkan hakim dalam putusan terhadap Ferdian? Apa saja sih pertimbangan yang diungkapkan hakim dalam putusan terhadap Ardian? Jadi beberapa pertimbangan yang diberikan dari hakim kepada Ardian itu berupa kerugian, di mana Ardian itu harus membayar kerugian negara sebesar 2,97 miliar. Namun akhirnya dipotong 100 juta dan menjadi 2,87 miliar. Kemudian berapa sih jumlah total suap yang diterima oleh Ardian? Total suap yang diterima oleh Ardian itu sebesar 1,5 miliar. Nah, kasusku ini melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Syahbiri Nur dan 6 pejabat lainnya. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menemukan sejumlah uang lebih dari 10 miliar dan beberapa bukti kuat lainnya. Syahbiri Nur diduga menerima fee sebesar 5% dari dana pembangunan lapangan, kolam renang, dan kantor Samsat. Kasus ini sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada putusan dari pengadilan. Oh begitu ya. Kan kita tahu nih pemerintah tuh pasti melakukan sebuah upaya di mana dapat memberantas sebuah suap tadi yang kamu jelaskan. Nah, gimana misalkan pemerintah itu upayanya tidak berhasil? Mungkin masyarakat Kalimantan Selatan akan hilang kepercayaan terhadap pemerintah dan mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin saja gitu. Yang terlibat tadi itu siapa aja sih? Kan ada 6 ya, 2 diantaranya yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Kalimantan Selatan Ahmad Sohlan dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemprov Kalsel Yulianti Erlina. Oh, berarti lumayan banyak ya yang terlibat. Dalam kasus suap tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan dengan siapa? Nah, untuk saat ini masih belum ada kejelasan ya, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Gitu sih. Oh, berarti kasus ini masih baru ya? Iya, baru saja terjadi kasus ini. Oktober ini ya. Iya. Baik, sekian diskusi yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.